seperti itu. Sekarang ada satu ajaran yang dibukukan, yang dikonsumsikan, bahkan dipublikasikan. Ternyata lain dengan apa yang disyariatkan, ataupun tidak lain, tapi agak ada kejanggalan di dalam syariat kita. Atau mungkin ada sesuatu keraguan di dalam hati kita. Semuanya berhak untuk meneliti, menelaah, dan beredukasi. Ini sistem negara demokrasi. Dalam Islam juga demokrasi. Ingat, waktu perang Uhud, Rasulullah sendiri diprotes oleh sahabat-sahabatnya. Apakah ini dari Anda ya Rasulullah? Ataukah ini daripada Allahmu? Rasulullah bilang, ini dari saya. Kalau dari sampian, bagaimana kalau saya berpendapat begini? Oke, silahkan. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sosial, susah kali orang tua ini ikut bahasa orang. Sosialisasi. Anda pakai bahasa sasi-sasi, gimana itu? Pakai kayak apa gini? Nanti Bang Hubul iya bangsa, kalau pakai bahasa Arab disangka Ba'alawi nanti saya. Itu nih, Bang Hubul Wato. Pernyataan Anda sosialisasi, artinya kita sebagai bangsa Indonesia yang bersosialisasi, yang menganut ajas demokrasi, ya enggak? Artinya setiap masalah itu dibawa ke ranah penyelesaiannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tempatnya. Benar enggak? Betul. Jadi kalau kita memahami itu, kita harus mendukung setiap masalah yang ada di situ, kita tempatkan di tempatnya. Jadi nggak sampai melebar, nggak sampai lama. Masalah ini sekian hari, sekian melarut-larut, ntar nggak ada penyelesaiannya. Sepakat. Tapi begini konteksnya ya. Kita butuh nih, Bang Hubul Waton, kita butuh nih, ya nggak? Masalah ini sendiri butuh penyelesaian. Sekarang kenapa kita nggak dukung masalah itu diselesaikan secara bersama? Oke, konteksnya sampean harus tahu. Pertama, di dalam bernasionalis, Rasulullah tidak memandang bulu, tidak memandang kaum, tidak memandang ras, dan tidak memandang agama. Yang ada di dalam komunitas tersebut diajak bersama-sama untuk memajukan suatu bangsa. Di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, ada siapa, semua dirangkul oleh Rasulullah, diajak bersama-sama di dalam memajukan kota Madinah. Tetapi di dalam konsep keakidaan, Rasulullah tetap kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Tidak pernah Rasulullah membenci Abu Jahal. Tidak pernah Rasulullah menghujat musuh-musuhnya. Tapi sekali dia musuh agama, tetap Rasulullah berperang untuk agama. Jadi bedakan konteks agama dan konteks nasional. Ini berbeda. Satu konteks yang berbeda. Sekarang permasalahan, titik permasalahan tersebut timbulnya di mana? Apakah di nasionalis atau di dalam satu organisasi? Kalau itu di kebangsaan, wajib negara turun tangan. Dan kalau itu terjadi di organisasi, setiap organisasi punya ADART tersendiri. Bisa mengevaluasi terhadap warga dan masyarakatnya sendiri. Di mana titik api yang timbul di dalam
polemik ini. Ini yang perlu kita telusuri. Kalau konteks ranahnya ini sudah melebar sampai bisa menggoncang kedaulatan Republik Indonesia, ya wajib negara turun tangan. Sekarang kalau konteksnya masih berbelit-belit di dalam salah satu organisasi, organisasi itu sendiri yang harus mengevaluasi serta mengkaji dan menyelesaikan masalahnya. Begitu konteksnya, Kang Aril. Jadi jangan sempat berpandangan dan mencampur adukkan apa yang dinamakan konteks dan permasalahan itu. Kita harus tahu ranahnya masing-masing. Seperti yang Anda katakan tadi, Konteksnya apakah begini, sudah menggoncangkan kedaulatan bangsa? bukan, Penghubul Waton. Konteksnya nih, host yang bikin nih. Jangan mau jadi jongos di negeri sendiri. Itu konteksnya itu. Betul. Host yang bikin. Kalau kamu tidak merasa jongos, ya jangan marah. Saya ini bicara tulis presiden Oke. deklarasikan. Itu kan buat para Jangan pemimpin. mau jadi jongos di negeri sendiri. Bagus. Kita khususnya di Indonesia 350 tahun ditambah 3,5 tahun kita sempat menjadi jongos. Nenek moyang kita, leluhur kita sempat menjadi jongos. Sebelumnya adalah merupakan negara yang diagung-agungkan, negara yang dibangga-banggakan oleh seluruh dunia. Bahkan pada waktunya Belum termasuk ada negara yang adidaya. ini. Penghubul Waton. Belum ada negara dulu. Tiga setengah abad itu belum ada negara. Masih kesultanan. Sebentar. Di zaman Majapahit, ya memang tidak ada negara, tapi sudah ada kerajaan. Nah, artinya belum ada negara Zaman kan? sekarang, negara itu apa yang dikatakan negara? Negara itu dikatakan negara ada wilayahnya, ada Oke. peraturannya, Oke. ada masyarakatnya. Itu Oke. dikatakan suatu negara. Jadi Majapahit oleh sampean dikatakan apa? Itu kerajaan. Zamannya sesuai zamannya. Oke, Majapahit dikatakan apa oleh saudara? Kerajaan, zaman kerajaan Majapahit. Baik. Kita berbicara sekarang tidak ada yang namanya kerajaan. Malaysia sampai sekarang diperintah oleh seorang raja, tapi kita tidak memanggil dia raja, tapi negara. Jadi istilahkanlah ya, tafaulan ala hadhil zaman. Ala hadzal zaman, ya kita berbicara tentang negara lah. Walaupun waktu itu belum terbentuk, belum terkenal ya kalau negara. Yang sebetulnya itu adalah negara. Kalau Sudah- bahasa dulu, maaf ini Bang Hubul Waton, kalau Ya bahasa memang dalam segi artinya bahasa berputus saja, dulu nih. tapi konteksnya sama, intinya sama, tapi bahasanya berbeda kan seperti itu. Sekarang seperti Brunei itu adalah kerajaan, tapi tidak dibilang kerajaan, tapi negara Brunei karena masa-masa sekarang. Oke lah, tidak apa-apa. Kita anggap zaman dulu adalah ada Raja Sulaiman, Raja Daud, Raja Babylon, Raja Namrud, Raja Fir'aun atau yang lain sebagainya. Tapi itu sama sebetulnya. Ada Jepang undang-undang sama ada Inggris termasuk raja. kerajaan ya. Jepang sama Ya. Inggris termasuk kategori kerajaan. Siap. Itu zaman dulu. Tapi sekarang apakah polemik ini sudah bisa mengguncang kedaulatan negara? Dan timbulnya polemik ini dari apa? Ini yang harus dikaji. Jangan sampai sampean memerintah negara. Negara harus turun tangan. Konteksnya seperti apa dulu dong? Nah, yang perlu diselesaikan kita adalah antara organisasi dulu. Ayo kita duduk bersama, berbicara sesuai dengan keilmuan kita. Tapi nyatanya, daripada kawan-kawan, ya minta maaf ya, apakah ada daripada kawan-kawan kita
yang dari pro tesis ini menyalahgunakan ibarat ataupun memelintir-melintirkan aliterasi yang ada menurut sampean. Dan terus kalau kita pergi kepada kacamata grup sebelah, betulkah mereka sudah membuat ibarat itu sesuai dengan kaedah yang ada? Ini yang perlu kita urus. Nanti bisa diambil kesimpulan siapa yang mau menyelesaikan dan siapa yang bandel dan yang ngeyel. Bang Bulwaton, maaf tak potong bentar. Mohon maaf tak potong bentar. Bang Yogi tolong di mute dulu biar Bang Bulwaton bicaranya tidak terganggu. Bang Yogi tolong di mute. Lanjut Bang Bulwaton. Oke, kalau saling mengklaim, kita harus punya satu kacamata. Sudah 3 tahun berjalan polemik ini, kalau sampean cuman saling menjustis, saling mencaci dan saling menghina, kita harus kembali kepada titik permasalahannya. Sementara ini yang benar-benar berbicara sesuai dengan data itu siapa? Dan sementara ini yang mencoba mempelintirkan data itu siapa? Ini Rotaris, tidak butuh jawaban ini. Maaf. Satu kata yang tidak butuh jawaban. Yang tahu jawabannya cuman diri kita pribadi. Terima kasih, bisa dilanjut. Nah, sekarang aku tanya nih dengan Bang Bulwaton. Maukah Bang Bulwaton menciptakan kebersamaan bersama nih untuk menegakkan kebenaran? Oke. Menegakkan kebenaran berarti ada pilar-pilar yang harus kita berdirikan. Pilarnya itu tidak satu. Yang cuman satu itu cuman payung pilarnya ya. Dan itu mudah goyah. Yang biasanya pilar itu ada beberapa tiang. Yang pasti tiang itu kalau sebuah bangunan jumlahnya ada 4. Dan masih banyak tiang-tiang yang lain yang menambah kekokohan suatu bangunan. Kalau salah satu tiang tersebut tidak ada kebersamaan, kapan kokohnya? Karena posisi yang dengan harus Bang Bulwaton ditentukan nih, mau nggak menciptakan kebersamaan? Kalau sekarang mau, dalam konsep ajak apa? nih, kita saling rangkul, kita bersama nih, duduk bersama, saling nasihat menasihati antara sesama kita. Masalah yang Bagus. besar dikecilkan, kecil dihilangkan, gitu. Biar Nah, kita sekarang ini begini, oke. Kalau narahnya Anda ke sana, yang pertama harus ingat, cara menghilangkan itu begitu sakit. Karena akan menggores kulit suatu benda yang akan dihilangkan. Siapa yang akan menanggung sakit? Relakah mereka? Intinya Sekarang seperti ini ini. sakitnya siapa, Bang Bulwaton? Intinya begini, kita punya kacamata. Seperti yang saya persoalkan tadi, siapa yang berbicara dengan data yang sebenarnya? Dan siapa yang berbicara dengan data yang cuman mempelintirnya? Kalau memang itu harus ditegakkan agar bisa ada kebersamaan, harus tidak ada dusta di antara kita. Yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Sanggupkah kedua-duanya itu melangkah seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaannya. Kalau sanggup, bisa saja. Tetapi saat ini yang saya lihat, tidak ada kesanggupan untuk dicerahkan dan untuk diluruskan. Padahal konteksnya ini mudah. Berbicara ilmiah tentang data, baik dalam segi ilmu
baik dalam segi kajian atau dalam segi bukti. Ayo berikan yang terbaik tanpa tenden aling-aling apapun juga, biar semua sama-sama legowo. Kalau cuman sedikit mungkin bisa dimaafkan, tapi ini terlalu banyak. Itu saja. Oke, sampean di room kita ini mencoba untuk memberikan rangkulan. Ayo kita saling berangkulan. Tetapi di sana, Masya Allah, saya barusan dari roomnya si Adam Zen itu, ini manusia apa itu? Oke, saya terus terang pernah satu bangku, satu kelas dengan beliau. Tapi narasi saya nggak seperti itu. Coba siapa sekarang yang menjelek-jelekkan? Oke lah, di antara kawan-kawan kita itu ada sebagian lah yang terlalu menyudutkan begitu. Jadi gini, Tapi ayo, kita menjelekkan, kalau memang betul-betul ingin saling merangkul, kita bicara kebenaran tanpa saling memelintir. Itu bisa. Tapi yang perlu digarisbawahi dan ditarik benang merahnya begini Kang Aril ya. Kami tidak pernah bermusuhan di dalam pribadi dan diri kita masing-masing. Nggak ada itu. Itu nomor satu. Saya setiap hari bersama para Habib. Kalau sampean nggak percaya bisa dibuktikan. Maaf, tak potong dulu. Bang, Oke. maaf, tak potong dulu. Saya turun, biarkan siapa namanya itu Kamandanu naik. Ya, host, tolong naikkan Kamandanu. Saya turun dulu. Belum, sampean belum pulang ke Indonesia, jangan turun. Allahu Akbar. Ya kalau menurut aneh sih yang disampaikan sama Kang Hubul Waton sebenarnya udah cukup itu, udah cukup jelas, bagus itu udah sepakat kita. Iya. kosong tuh tak dinaikkan sok itu mangga tukang proyek. Jadi gini, Bang Arianto, sedikit saya menambahkan apa yang baru saja disampaikan oleh Kiai Hubul Waton. Jadi kalau bahasanya kalimatnya menjelek-jelekan, kalau saya rasa bukan ya, karena yang disampaikan jelek dan buruknya itu sesuai realita dan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi semuanya, selamat malam. Info. Begini teman-teman, jangan sekali-kali pernah percaya kepada mereka agar mereka mau berdiskusi berdamai-damai. Bohong. Benar yang dikatakan Bang Bodrek. Aku minta maaf sama Bang Bodrek, Bang Alkemi. Semangat. Bener ente bro, gua menyesal. Bener, kemarin gua narasi, ayo kita bicara bersama. Tetapi apa? Definisi tobat sama mereka itu salah kaprah. Definisi mendapat hidayah cara mereka itu sangat salah kaprah. Buktinya apa? Ada orang di sini di kelompok kita mencaci maki, di sana mencaci maki, katanya dapat hidayah. Di sana masih mencaci maki, katanya dapat hidayah dan sudah bertobat. Gila kan? Definisi tobat saja sudah salah. Definisi tobat mereka seperti itu. Kalau di dalam kelompok mereka tergabung mereka nyatakan sudah bertobat dan dapat hidayah. Walaupun narasinya kebencian, mereka hormati. Ini salah. Islam itu tidak seperti itu ajarannya. Ini mencitrakan bahwa mereka tanpa ilmu, tanpa dasar. Buat apa kita berbicara lagi dengan mereka? Bahwa mereka satu-satunya adalah mereka penista agama Islam yang wajib kita luruskan. Iya. Gitu ya. Ya, definisi tobat cara mereka itu apa? Definisi tobat adalah berhenti melakukan keburukan. Itu menurut gua. Dari guru-guru gua dan ajaran-ajaran alim ulama Nusantara. Definisi tobat itu berhenti melakukan hal buruk. Tetapi apa kata mereka? Orang yang mendapatkan hidayah itu masih tetap mencaci maki di sana sini.
Itu dapat hidayah ketika menjadi kelompok mereka. Percuma berbicara bersama mereka, stop untuk diskusi dengan mereka. Itu menurut saya. Keren. Kita lanjutkan. Bukti saya saksinya. Maka Bang Mandanu, Iya. berarti antum tidak mau ada persatuan dan kesatuan. Gak ada persatuan. Dia menista Islam. Mereka mengotori agama Islam. Perlu dipelajari dulu nih biografi. Mereka menistakan agama Islam. Definisi tobat saja udah salah, beda. Nah, sekarang aku tanya sama kau, apa dia definisi tobat? Definisi tobat ada orang yang berhenti mencaci maki sana sini. Ketika Tahu, mereka itu aja bertobat nggak jelas. mendapat hidayah, mereka tidak akan pernah mencaci maki lagi. Nah, coba Bang Itu Bagus saja. jelasin dulu definisi tobat nih pada Kamandanu nih. Jadi gini ya, kalau bahasa yang disampaikan Kang Kamandanu tidak menyalahkan, yang ditanyakan Bang Arianto juga nggak menyalahkan. Tapi gini, kalau yang ditanyakan Bang Arianto mau dari kaifiyah yang mana dulu? Yang disampaikan Kang Kamandanu tentang kaifiyah tobat itu adalah dalam tobat bercaci dan bermaki. Artinya berhentilah. Itu betul. Tetapi yang sesuai dengan kaifiyah agama itu ketika kita taubat itu ada dua jenis. Ada taubatan nasuha, ada taubat sambel. Itu loh. Bahasa yang populernya kan kayak gitu. Kalau taubatan nasuha ya kita berhenti tanpa adanya pengulangan kembali dari apa yang telah kita lalui yang bersifat keburukan. Seperti itu. Kalau aneh justru begini Kang Bagus. Jadi yang disampaikan sama Kang Kamandanu ini ambigu. Tobatnya dia itu maksudnya seperti apa? Gitu loh. Artinya gini, bukan ketika teman-teman yang hari ini misalnya memang bisa dikatakan dari pihaknya Ki Imad, yang dari mereka belum tobat, ya kan? Yang dari pihaknya Mbak Alawi gitu, semodel aneh gitu, Bang Arianto, dari pihak sini pasti dikatakan sama, belum tobat, kan begitu, ya kan? Iya, Gitu. pada intinya gini. Tidak seperti itu. Mereka sebentar, Bang Bagus. Mohon maaf ini saya potong. Ya. Mereka keluar-keluar di komal-komal bahwa orang itu sudah tobat. Orang itu sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah bersama kita lagi, dan narasinya betul. Definisi apa itu? Mendapat hidayah kok masih caci maki, mendapat hidayah kok apa masih juga apa namanya membuat fitnah. Mohon maaf, mereka hanya akan mengotori ajaran Islam yang sebenarnya. Ini telah terbukti dari komal ke komal saya keliling. Ternyata niat baik saya tidak pernah disambut baik. Bahkan caci makian saja yang dapat. Apa? Coba, alasan apa coba? Buat apa bersatu dengan mereka? Mereka penista agama Islam sesungguhnya, saudara-saudara. Bang Kamandanu, berjuang itu nggak sehari dua hari bisa menang. Indonesia 3,5 abad baru bisa merdeka. Menistakan agama Islam di depan mata kita sendiri. Kalau Ada orang-orang yang menistakan agama Islam di depan mata kita sendiri dan kita harus diam. Ini bahaya nih narasi nggak usah antum ngomong ini. Indonesia kalau masih Bahaya ada bagaimana? Habib yang Fakta dan nyatanya menghina kalau orang nggak lain sebagai kalau nggak negaranya, bahaya. tolol. Gimana? Tolol, jangan kata-kata tolol. Iya, gimana Di sini coba? nggak ada kata-kata tolol di sini, jangan. Nggak ada. Sultan. Apakah harus tolol dulu? Kita belajar bersama-sama. Nggak kayak gitu kan, nggak kayak gitu. Gini nih Aku kan. ini sudah sangat kecewa dari komal ke bicara- komal aku pelajari. Mereka hanya Silakan, ingin merangkul, monggo. kemudian apa setelah dirangkul Monggo. diinjak. Paham nggak? Gini, Kak. Mereka tujuannya merangkul, setelah dirangkul diinjak. Gini kan, Jaga saya jarak paham, dengan saya paham. mereka. Nanti Kang Kang Ari, saya dulu. Saya dulu gini Kang Ari. Kamandanu, niat antum tuh bagus untuk merangkul Iya. semua. Cuman butuh kesabaran. Kita aja Betul, merdeka gitu ketika maksudnya. Kurang sabar apa lagi? Apa, kan? Akidah ini tentang akidah dan ajaran. Oleh imigran. Apa? Kurang sabar Akidah dan apa? ajaran ini perbudakan ini, perbudakan akidah ini. Enggak, yang diinjak itu. Lagi apa itu sabar? Nggak usah ngomong sabar lah. Sabar gimana? Ini sudah kronis. Gini, justru Udah saya menilainya Kang Kamandanu ini seolah-olah itu hanya menyesalkan tentang Bang Kori saja. Itu merujuk kepada satu orang.
Semuanya. Enggak gini loh. Ketika mereka dalam kelompok mereka paling mengaku paling muslim, mereka paling mengaku paling militan, tetapi yang keluar dari mulut mereka adalah caci maki dan hinaan. Ya tetap Tidak salah, pernah. nggak sepakat Ilmu bicara yang masalah keluar dari kayak mereka. begitu, cuman gini loh. Nggak ada statement ilmu, kita. nggak ada ilmu. Itu sudah caci maki dan menistakan agama Islam. sekarang gini, Definisi Kang. tobat saja sudah salah mereka salah kaprah. Saya kasih tahu. Nah, baginda Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah, bukan waktu yang singkat. Antum baru sehari 2 hari. Sudah tahu, sudah aku pelajari. Ini orang-orang yang menistakan agama Islam. Definisi tobat saja tidak paham. Gini, izin ya. Gak izin usah ya. ngajarin kami soal sabar. Kami sudah berpuluh-puluh tahun sabar menghadapi dari Gini, Kang Sultan. Maksudnya gini Kang Sultan, antum sama Kang Kamandanu itu kan baru di Komal-Komal ini gitu. Ini apa baru Sama belum tahu aku. Anda baru seperti apa? sama Kang Adi Putus. Kalau Kang Bagus, ya mau ngomong kok Kang. Budak zaman apa gimana maksudnya? gini Kang Muhammad, Kang Gurkom, Kang Kamandanu, Arianto, gini loh. Tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah. Saya jujur ya. Kang Kamandanu bener, Kang Arianto bener, Gurkom bener, semua di sini bener. Yang salah itu siapa? Bagus Sanoka ikut ngomong gitu loh. Jadi gini loh, sedikit apa ya, memberikan pemahaman ke arah yang disampaikan oleh salah satu. Jadi ketika Bang Arianto punya keniatan seperti itu, kita tidak menyalahkan. Oke, bagus gitu kan. Tapi sesuai dengan kaifiah yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim. Gitu loh. Masuk ke ranah Baksul Masakin. Sepakat. Terus kemudian yang dimaksud dengan Kang Kamandanu, boleh nggak percaya boleh. Dan itu saya tidak menyalahkan. Karena mungkin Bang Kamandanu bisa memaafkan tapi tidak bisa untuk melupakan. Dan itu tidak salah karena itu